Dear semester student, before we get into the lesson, I will introduce myself first. My name is Kartika Zalzabil. And this is my partner. My name is Muhammad Al-Fadzi. I'm Kartika Bestari. And I'm Leo Pranampianti. Oke, jadi tujuan kami di sini itu untuk memenuhi tugas mata kuliah sintaks. Jadi di mana memang tugas kami itu adalah mengajar, istilahnya simulasi mengajar ke teman-teman. Jadi nanti beberapa menit ke depan teman-teman akan mendengarkan materi yang sudah kami siapkan, yaitu materi tentang sintaks. Teman-teman nanti akan mempelajari materi tentang sintaks itu ketika teman-teman semester 5. Jadi setidaknya teman-teman sudah mempunyai gambaran atau setidaknya ternyata sintaks itu seperti ini, kayak gitu ya. Jadi minta kerjasamanya teman-teman beberapa menit ke depan, seperti itu. Jadi minta kerjasamanya teman-teman beberapa menit ke depan, seperti itu. Sebelumnya saya mewakili kelompok mau mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman karena telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam presentasi kami. Terima kasih ya. Terima kasih. Mungkin kita bisa langsung masuk ke materi yang akan kami ajarkan yang mengenai syntax, why syntax. So, this is the material which title is Error Analysis and Interlanguage Syntax, Theories and Application. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang analisis kesalahan serta antar bahasa. Jadi, kita akan belajar tentang teorinya, teori analisis kesalahan itu seperti apa, teori antar bahasa itu seperti apa, kemudian cara mengaplikasikannya, seperti itu. Next. Okay, the first is error analysis theories. According to Ashley Corder, 1967, and Jack Richard, 1971, emerged in 1960 until 70 as a reaction to constructive analysis. Jadi teman-teman, teori error analysis ini dikembangkan oleh Ashley Corder dan juga Jack Richard. Mereka itu memfokuskan kepada kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa pembelajar bahasa Inggris. Kan kita tahu ya, kalau misalkan belajar bahasa Inggris atau kita nih saat ini belajar bahasa Inggris merupakan pelajaran atau bahasa kedua kita, betul? Bahasa pertama kita apa? Bahasa Indonesia atau mother tongue-nya ya. Jadi Ashley Corder ini dan juga Jack itu menganalisis atau membuat penelitian terkait kira-kira apa saja nih kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa yang belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, seperti itu. Nah, di tahun 1960 sampai 70 ini merupakan hasil yang mereka teliti, di mana merupakan constructive analysis. Jadi constructive analysis itu merupakan analisis dua bahasa. Kan kita bahasa pertamanya Indonesia dan bahasa keduanya adalah bahasa Inggris. Nah, itu merupakan constructive analysis. So, this error analysis theory itu fokusnya kepada mistake versus error. Jadi si Pete Corder sama Jack Richard itu mereka menemukan nih perbedaan antara mistake dan juga error. So, what is the difference? Mistake, random performance error. Kemudian error, systematic deviations reflecting learner current competence. Jadi ternyata perbedaan yang ditemukan oleh Pete Corder sama Jack itu, kalau misalkan mistake itu lebih kepada kesalahan saat kesalahan yang ketika teman-teman itu perform atau penampilan, ketika speaking. Karena apa? Kalau misalkan mistake itu lebih kepada gugup, nervous gitu di depan banyak orang, kemudian lupa, itu maksudnya kepada mistake. Jadi sebenarnya dia itu paham cara membuat struktur yang benar, tapi karena rasa gugup, karena rasa lupa atau saking tingginya nervousnya yang menyebabkan
yang membuat jadinya dia melakukan kesalahan. Padahal dia tahu yang benarnya tuh seperti ini. Kan dia ngomong bahasa Inggris. Misalkan she go to campus every day. Harusnya kan kalau she itu ya menambahkan s atau es. Jadi she goes to campus every day. Nah, ketika dia menyampaikan tersebut, dia tahu dia salah dan dia harus membenarkannya. Oh sorry, yang benarnya itu she goes to campus every day. Seperti itu. Ya, kalau mistake itu seperti itu. Kemudian yang error systematic definitions reflecting learner current competence. Nah, kalau yang error ini memang dia itu pure murni tentang cara penyusunannya. Gitu. Kalau yang mistake kan sebenarnya dia udah tahu, tapi karena lupa, karena gugup, jadi melakukan kesalahan. Kalau ini memang dari cara sistematiknya dia itu memang belum paham. Jadi kesalahannya itu terus berulang dilakukannya. Seperti itu perbedaannya. Kemudian, error are inevitable and necessary part of learning process. Jadi, error itu sangat normal dan sangat penting ketika kita belajar. Kenapa? Kalau misalkan kita tidak selama proses belajar kita tidak melakukan kesalahan, kita tidak akan belajar, tidak akan meningkat gitu. Dengan kita ada proses error, kesalahan gitu ya, justru itu akan membantu kita dalam proses belajar kita. Jadi kita tahu nih, oh ternyata memang yang salahnya bagiannya ini. So kita harus belajar untuk gimana caranya kita bisa mengulangi hal tersebut. Gitu ya. Jadi teman-teman ketika saya pun ketika misalkan dalam proses belajar terdapat yaitu tadi buku dan segala macam itu sangat normal dan sangat perlu dalam proses belajar. Seperti itu. Kemudian ada Porter framework. Collecting sample, identifying error, describe error, explaining source, and evaluating significance. Jadi kalau misalkan teman-teman untuk apa ya, step by step kita menganalisis kesalahan itu, yang pertama adalah mengumpulkan contohnya atau kata-katanya gitu. Kemudian setelah kita mengumpulkan hasil bacaan atau yang kita sudah baca, kita mengidentifikasi nih di mana sih kira-kira kesalahannya, letak kesalahan yang sudah kita baca itu, lalu kita tulis. Kemudian dijelaskan kesalahannya di bagian yang mana, apakah tulisan past tense-nya atau kemudian pronoun-nya atau segala macamnya. Kita harus tahu nih setelah mengidentifikasi, kita harus bisa menjelaskan letak kesalahannya itu di mana. Kemudian dicari dijelaskan sumber kesalahannya. Setelah kita dijelaskan sumber kesalahannya, kemudian dievaluasi kesalahannya itu seperti apa. Kayak gitu. Jadi geraknya atau rangka ketika kita mau error analisis itu seperti ini. Teman-teman mengumpulkan, kemudian teman-teman mengidentifikasi, kemudian menjelaskan kesalahannya, dijelaskan dalam misalkan tulisan terlebih dahulu, kemudian dijelaskan dalam speakingnya, kemudian dievaluasi. Seperti itu terkait error analisis teori. Ada yang ditanyakan? Tidak? Next. Oke. Sekarang ada type of error. Ada 3 tipe kesalahan. Yang pertama itu ada interlingual error, same for native language interference, transfer L1, patterns to L2. Kalau ini itu kesalahan bahasa Indonesia. Jadi kan kita bahasa pertamanya itu bahasa Indonesia. Kita ini karena sering menggunakan bahasa Indonesia saat kita belajar bahasa Inggris, kita itu langsung mencocokkan kerangka bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris tanpa tahu kalau misalkan ternyata di bahasa Inggris itu ada penjelasannya. Loh, kayak misalkan di bahasa Indonesia itu tidak dijelaskan tentang jamak, tidak dijelaskan tentang penggunaan s atau is, gitu kan? Tapi karena kita langsung menginterpret gitu ya, langsung menggabungkan tanpa kita mencari tahu dulu gitu. Ternyata kalau misalkan di bahasa Inggris ternyata polanya itu berbeda. Nah, kesalahannya seperti itu. Jadi kita langsung menggabungkan apa yang pengetahuan yang kita tahu tentang bahasa pertama kita, itu langsung digabungkan ke dalam bahasa kedua kita, yang mana sebenarnya itu tidak sesuai
sesuai seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada infralingual error. Occur within the target language itself, often from overgeneralization of L2 rules. Kalau yang kedua ini, kesalahan dalam memahami aturan bahasa Inggris. Yang tadi itu, kalau yang pertama kan dipengaruhi oleh bahasa ibu, sedangkan yang ini itu dia dalam memahami aturan bahasa Inggris. Tadi mungkin karena mikirnya hampir sama dengan bahasa ibu kita, jadi dia tidak memikirkan aturan dalam bahasa kedua kita. Gitu. Hal itu juga yang menyebabkan kesalahan. Kemudian yang terakhir itu ada developmental errors. Error that native speaking children also make when acquiring their first language. Kalau yang ketiga ini, kesalahan alami dalam tahap perkembangan belajar bahasa Inggris. Jadi ada 3 tipe kesalahan dalam kita gitu ya belajar bahasa Inggris atau baik itu speaking maupun writing. Seperti itu. Next. Silakan. Jadi Larry Slinker itu dia melakukan penelitian mengenai pembelajar bahasa pertama dengan pembelajar bahasa kedua. Kalau dari kita konsepnya itu bahasa Indonesia, bahasa keduanya bahasa Inggris gitu ya. Nah hasil dari penelitiannya itu dia mengungkapkan kalau misalnya otak dari pembelajar bahasa kedua bahasa Inggris dia itu bisa menciptakan sebuah sistem tersendiri dalam otaknya. Kalau kita ngomong bahasa Indonesia, kita kan otomatis berpikirnya itu dalam bahasa Indonesia kan. Grammarnya grammar bahasa Indonesia dan lain sebagainya itu bahasa Indonesia. Kalau kita belajar bahasa Inggris, otomatis kita mencoba untuk berpikir dalam bahasa Inggris. Dari segi grammar, pronunciation itu otak kita mencoba untuk menggunakan bahasa Inggris. Nah, cuman case-nya itu ketika kita pemula belajar bahasa Inggris. Nah di sini Slinker itu bilang kalau seorang pemula yang belajar bahasa kedua itu dia bisa menciptakan linguistik sistemnya sendiri dalam otaknya. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah si individu itu dia menciptakan sistem linguistik sendiri di tangan-tangannya, yaitu sistemnya campuran dari tadi yang bahasa Indonesia dan juga yang bahasa Inggris itu terpapar. Nah ini nantinya bisa kalau teman-teman terus belajar gitu, ke English in advance gitu, jadi mahir, nah ini bisa terdorong ke bahasa Inggris itu. Maksudnya cara berpikirnya itu dari Indonesia bisa berubah ke bahasa Inggris. Sementara kalau masih pemula, teman-teman masih berpikir 50-50 gitu. Karena kita mikir di Indonesia dulu, oh saya mau ngomong nih, saya besok mau ke sekolah, I want to go to school. Dalam otak kita kan berpikirnya saya mau pergi ke sekolah. Gimana ya terjemahin ke bahasa Inggrisnya? Saya itu I mau want pergi itu go ke sekolah, school gitu. Nah itu kan terjemahannya itu secara literal dan masih pemula gitu. Belum grammarnya masih salah. Harusnya kan ada I want to go to school gitu, kan secara grammar. Nah, jadi itu teori dari Slinker itu
si individu itu bikin linguistik sistemnya sendiri antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, lalu di sini ada 5 central processes. Nah, prosesnya itu ada 5 stage. Yang pertama ada language transfer, influence from L1 atau bahasa ibu. Nah, di sini itu dia bilang kalau misalnya pembelajar bahasa Inggris yang pemula pasti bakal terpengaruh sama bahasa ibunya. Tadi baik dari segi grammar, pronunciation, the way he thinks, gitu kan, itu terpengaruh dulu sama bahasa Indonesia, gitu kan. Lalu yang kedua, transfer of training, error caused by teaching method or materials. Nah, kalau kita belajarnya dengan guru atau dengan mentor, mungkin ya terkadang memang kita melakukan kesalahan juga dalam mengajarkan kita bahasa Inggris. Nah, itu juga bisa mempengaruhi cara si individu, si pembelajar itu belajar bahasa Inggris. Misal, gurunya itu dari awal itu udah ngejelasin kalau misalnya udah ngejelasin kalau misalnya sentence dia orang ketiga itu nggak pakai is. Tadi kan she goes to school. Dia gurunya itu udah ngejelasin kalau verbnya itu harusnya pakai is, goes atau itu kan pluralization. Dia ngejelasin, nah si individu yang belajarnya itu nampaknya gitu doang, she go to school. Nah, kalau misalnya itu nggak dibenerin sama gurunya, baik sama pembelajarnya, itu bisa jadi permanen. Jadi walaupun dia udah lama belajar bahasa Inggris, tapi kesalahan itu satu nggak dibenerin, maka pas udah gedenya itu tetap bahasa Inggrisnya tetap menggunakan she go to school, error English. Oke. So, yang ketiga ada strategies of second language learning. Nah, di sini how learners approach learning fast. Di sini cara dari mentor untuk mengajar juga berpengaruh terhadap perkembangan bahasa Inggris sebelum belajar. Kalau misalnya tadi ya, kalau gurunya salah dari awal itu pasti kedepannya juga salah. Jadi kita harus benar-benar introspeksi dan cari mentor yang lain. Jangan seperti. And we have strategies of second language communication. How learners handle communication. Nah, di sini juga si individu itu berperan penting terhadap perkembangan bahasa Inggris dia. Dia juga nggak boleh gitu jadi pembelajar yang pasif. Istilahnya nggak cuma ngandelin mentornya aja, gurunya aja, tapi harus berkembang secara individu, cari wawasan lain, cari mentor lain, cari sumber-sumber lain yang bisa meningkatkan bahasa Inggris dia. Lalu stage yang terakhir ada over generalizations of target language rules. Applying rules too broadly. Tadi ya. Jadi kalau yang itu, nah, ketika si pemula itu belajar bahasa Inggris, dia belajar grammar ya. Nah itu bisa jadi dia itu kayak grammar bahasa Inggrisnya itu terlalu terlalu medok, terlalu dipakai-pakein terlalu dijejel-jejelin gitu. Teman-teman tahu akhiran ini kan, ini dalam verb not hit. Nah itu kan terkadang ya bagi seorang pemula itu bisa bagi seorang pemula itu terlalu menggunakan aturan ini. Kan go itu kan dia irregular ya. Persennya go, keduanya when, ketiganya gone. Nah, karena kita masih pemula, kita terlalu menggunakan aturan itu. Jadi yang tadinya go, keduanya harusnya when, dia jadi kayak go. Nah, I go to school yesterday. Nah, itu kan salah gitu. Terlalu meng-apply grammar bahasa Inggris. Oke, kayak gitu stage-nya ada 5 tadi. Nah, di sini saya mau ngasih contoh beberapa kesalahan yang dilakukan pembelajar bahasa Inggris pemula. Nah, ini konteksnya tentunya kita sesuaikan sama background kita, yaitu pembelajar bahasa Inggris, ya pembelajar dari Indonesia. So we have interlanguage errors, definition, learners context. We have articles. Articles ada yang tahu apa aja? A, N, and the. So Indonesia often use articles entirely. For example, like I am a student. Sorry,
Indonesian likes arguments highly. Jadi orang-orang Indonesia itu terkadang lupa buat nambahin articles di sentence. Example arrows like I am student. Nah, harusnya I am a student. Or book is on the table. Harusnya book is on the table. Oke, bukan preposition ya namanya. And yeah, we reflect language transfer from Indonesian article free system. Nah, itu faktornya kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia itu kan nggak ada aturan artikel. Jadi ya ketika kita ngomong bahasa Inggris terpengaruh gitu sama bahasa Indonesia kita. So next we have polar morphology. Mention reduplication, buku or context, not inflections. Ya kalau plural ini akhiran s, es, apa lagi? Kasih ya banget. Nah itu karena di Indonesia itu kalau ngomong akan ada yang jamak itu diulang ya buku jadi buku-buku gitu dan lain sebagainya. Nah kalau dalam bahasa Inggris dia kan pakai SIS gitu. Terkadang kita masih melakukan kesalahan speaking bentuk jamak ini. Example like I bought 3 books. Harusnya kan books ya. 3 kan itu jamak ya lebih dari 1. And we have many students come to class. Many students come to class. Harusnya kan many students comes class. Nah itu often we error in plural morphology. And we have the verb tense. Revision uses auxiliary verbs and time markers on verb inflections. Example errors like yesterday I eat nasi goreng. Last week she go to Bali. Nah kalau verb tense ini kita seringkali salah menggunakan tenses gitu. Yang tadinya harusnya past tense, yesterday I ate nasi goreng, hanya eat kan bukan eat. Atau yang ini last week she went to Bali, dan harusnya gitu ya cara menggunakan. Tapi kita sering lupa gitu kalau bahasa Inggris punya tense yang berbeda-beda dari teacher, dari past, present, sama future itu beda-beda. Karena kita masih lupa salah. Lalu ada contoh kesalahan yang ketiga. Yang keempat ada over generalizations of regular past tense. Nah ini yang tadi tidak terlalu mengedepankan aturan bahasa Inggris. Yang harusnya I go to school aja dia nambahin ed kan itu salah cara gramatikal. She buy juga dia harusnya she buy doang gitu atau she bought the new desk. Itu terlalu mengedepankan aturan bahasa Inggrisnya gitu. Jadi melakukan salah. Dan yang kelima ada question formation, developmental stages. Nah kalau yang ini ketika kita buat kalimatannya, misal teman-teman mau ngomong kamu mau pergi, kamu mau kemana gitu. Kan kalau masih pemula kita nerjemahinnya secara literal ya satu-satu. You go where? Satu-satu itu kalau secara formal itu masuk celah. Nah itu kesalahan yang pertama. Terus setelah teman-teman belajar lagi, terus paparan bahasa Inggrisnya dari jauh banyak, teman-teman bisa masuk ke tahap intermediate. Jadi kalimat tanyanya ini udah lebih mengedepankan grammar. Yang tadinya where-nya di belakang, kita ke depan. Where do you go? Nah, teman-teman juga kalau terus belajar bahasa Inggris, terus koreksi kesalahan teman-teman bisa masuk ke advance. Jadi where do you go atau where are you going? Udah pakai grammatical yang benar. Nah gitu. And the last one we have double negations. Nah kalau double negation itu penggunaan kalimat kata atau kalimat negatifnya double. Example like I have no money. Sebenarnya cukup I have no money aja atau enggak I don't have money. Gak usah pakai no, jadi pilih salah satu gitu. Gak usah di double negations. Kalau ini she didn't say, harusnya kan anything ya. She
infinitive, ini ini double negatif, jadi boleh secara aturan grammar. Next. Okay, and the last one is fossilization example. Nah, terkadang tadi ya ketika kita belajar bahasa Inggris, tapi grammar kita nggak di-update, nggak di-upgrade, baik secara pribadi atau melalui guru, terkadang itu bisa membawa-bawa sampai kita dewasa. Teman-teman nggak mau kan bahasa Inggris ketika dewasa kita masih grammarnya itu acak-acakan atau masih yang kayak kelihatan pemula banget gitu ya bahasa dewasa. Harusnya nah itu fenomena itu bisa jadi permanen gitu kalau nggak dibenerin. So fossilization means permanent interlanguage features, consistently updating articles even at advanced dari bahasa levels. Example, I work in hospital. Yang sebenarnya apa? Coba, ada yang tahu? I work in hospital. Seharusnya kalimat yang benar itu apa? Omitting articles. Ya nggak pakai articles. Kira-kira articles apa? A, M, or D? D. Are you sure? I work in. Jadi di sini harusnya ke hospital. I work in a hospital. Oh, jadi juga bisa ya. Sorry. Ya kalau spesifik kan itu ya. Sorry. And maintaining a well-influenced pronunciation patterns that become permanent features of the language syntax and pronunciation. Nah, jadi bahasa pertama aku juga dia bisa berpengaruh terhadap pengucapan bahasa Inggris kita. Mungkin spesifiknya lebih ke aksen gitu ya. Aksen kita bahasa Indonesia, ketika ngomong Inggris, aksen Indonesianya ke bawah-bawah gitu. Atau kita orang Sunda, ngomong bahasa Inggris, aksennya Sunda gitu. Atau Jawa, tapi bahasa Inggrisnya Jawa gitu. Jadi itu berpengaruh. Tapi ini hati-hati ya, ketika belajar bahasa Inggris, kita harus benar-benar upgrade dari segi materi. Juga practice course. Next. Oke, nah ini untuk dampaknya ya sebagai dari application dampaknya terhadap pengetahuan kalau kita guru ya konteksnya guru dampaknya terhadap murid. Nah ini errors example my pronunciation. Jadi ini ketika guru ngajar itu benar-benar dari segi grammar pronunciation itu harus betul gitu supaya siswanya ke depannya itu dia nggak salah. Masa my mother she is teacher itu kan double pronunciation ya, harusnya my mother is teacher aja nggak usah pakai she. Begitu ya, ketika kita ngajar harus benar-benar dari segi grammar itu diperhatikan karena kasihan murid-murid kita itu jadi salah jadi kesalahan. Next. Oke, jadi itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu mengenai interlanguage syntax? Tapi kira-kira paham nggak ya? Saya materi. Paham ya? Oke, kalau misalnya paham, mungkin kita bisa langsung ke ujian tes. Jadi dari kami itu ada sedikit tes assessment assignment mengenai materi ini tentunya. Soal-soalnya mudah dari dikasih
nih? Ayo. Dari kalimat itu. I like this very much, but it's difficult for me. Jawabannya is dia kurang subjek. Ini aku ya ini karena exhausted. Aku namanya gini gelek, kamu gelek. I like. Bisa.
tadi hasilnya. Mungkin dari kami ya mengucapkan terima kasih banyak kembali karena teman-teman sudah hadir dan sudah ikut presentasi ini. Kami mohon maaf apabila dari segi penjelasan assessment itu banyak kesalahan atau kekurangan. Sekali lagi terima kasih banyak. Dari kami ada sedikit oleh-oleh karena teman-teman sudah hadir. Semoga terbayarkan bola dan juga Terima kasih semuanya. ada tugas. Biar benar juga. Keren. Ini juga kalau masih ada, kita mau kasih buat yang pertama siapa? Rehan yang mana Rehan? Nabila yang terakhir. Nabila siapa? Oke, itu tadi ya hadiahnya sedikit, semoga teman-teman suka. Mungkin kita mau minta foto dulu. Ya kan ya? Semuanya ya. Just one more tear to